Sensasi narik tuas gas secara spontan sampai badan serasa dijambak ke belakang, ini memang selalu jadi candu buat para pecinta otomotif. Seperti lagu Masdar Boy Gangs, Gaspol Ndanga. Nah, pabrikan raksasa asal Jepang rupanya sadar betul akan hal ini. Mereka berlomba-lomba ngasih sensasi jambakan itu ke skutik harian kita. Tapi di balik persaingan ini muncul sebuah framing marketing atau miskonsepsi yang sering membingungkan konsumen. Honda punya VCX HEV yang katanya hybrid, dan Yamaha punya NMAX Turbo. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya duluan berinovasi? Siapakah bapak moyang pencipta sensasi dorongan instan ini ke skutik premium? Kalau kalian nanya siapa yang lebih dulu, jawabannya mutlak, yaitu Honda. Jauh sebelum Yamaha berkoar-koar soal emblem turbo, Honda sudah mencuri start menyuntikkan teknologi PCX hybrid di tahun 2018. Keduanya punya satu tujuan akhir, ngasih sensasi tarikan gaspol ndanga. Meskipun PCX HEV ini sudah berhenti produksi dan pelan-pelan hilang dari peredaran, kita wajib membedah teknologinya sebagai pelajaran berharga. Hari ini, kenapa sang pionir hybrid ini bisa terhenti? Agar kita bisa menilai apakah NMAX Turbo nantinya bakal senasib sama atau justru lebih sukses. Selamat datang di OB Motologi. Siapkan kopi kalian, posisikan duduk yang nyaman, karena hari ini kita akan membedah sejarah teknologi sang pionir yang terhenti. Mari kita bedah jalurnya Honda dulu. Kita sebut ini doping elektrik. Kenapa doping elektrik? Karena Honda PCX HEV sama sekali nggak ngotak-ngatik area CVT. Transmisi mereka 100% masih pakai roller konvensional, gaya sentrifugal murni. Sebagai gantinya, insinyur Honda melakukan modifikasi ekstrim pada asigi starter. Asigi yang tadinya cuma buat nyalain mesin, disuntik steroid. Lalu mereka menanamkan baterai lithium ion tegangan tinggi, tepat di dalam bagasi belakang. Cara kerjanya begini, saat kalian cruising santai, motor ini bekerja pakai mesin bensin biasa. Tapi begitu modul membaca bukaan gas spontan, listrik dari baterai lithium bakal langsung nyetrum asigi. Asigi ini berubah jadi dinamo pendorong yang langsung nonjok kruk as mesin. Terdengar canggih bukan? Torsinya instan, tarikannya padat. Tapi disinilah miskonsepsi terbesar itu terjadi. Masalahnya, kalau kalian baca baik-baik buku manual pabrikan, dorongan tenaga tambahan ini hanya bertahan selama 3 detik. Ya, kalian tidak salah dengar, 3 detik. Setelah hitungan ketiga, asis kelistrikan itu mati. Kalian kembali diseret murni oleh tenaga mesin bensin ESP Plus 160. Ini bukan hybrid seperti Toyota yang bisa jalan tanpa bensin. Ini cuma mild hybrid buat nyalip angkot sebentar. Dan yang bikin motor ini akhirnya berhenti produksi adalah biaya kepemilikannya. Sel baterai lithium ini punya umur. Dia bakal degradasi saat tiba waktunya harus diganti. Coba kalian cek katalog suku cadang resminya. Harganya bertengger di angka 7 jutaan rupiah. Belum lagi modul power drive unit. Inilah harga yang teramat mahal dari sebuah sensasi 3 detik. Bensin memang sedikit lebih irit. Tarikan awal memang galak. Tapi apakah penghematan bensin 5 tahun sebanding dengan tagihan 7 juta rupiah di bengkel resmi? Belum lagi bagasi PCX yang tadinya luas
harus disunat buat naruh bongkahan baterai ini. Fungsionalitas kutik gambot jadi hilang seketika. Inovasi dari VCX HIV ini dipantau terus sama Yamaha. Makanya Yamaha datang belakangan. Mereka mengevaluasi kelemahan Honda dan memilih jalan yang jauh lebih cerdik. Di video sebelumnya, kita sudah bedah tuntas tentang NMAX Turbo. Jadi kita nggak akan bahas panjang lebar lagi. Intinya, Yamaha membuang roller. Mereka pakai dinamo buat memanipulasi puli. Bedanya dengan Honda, Yamaha ngasih sensasi gaspol endanga tanpa harus pasang baterai lithium 7 jutaan. Modul transmisi NMAX cuma ngambil daya dari aki standar 12 volt. Kalaupun dinamo aktuator YACVT-nya rusak, harganya masih ratusan ribu, bukan jutaan. Jadi kesimpulannya, kita wajib angkat topi buat Honda. VCX HIV adalah bukti bahwa mereka sangat visioner. Mereka berani jadi pionir teknologi elektrifikasi, jauh sebelum trennya ramai. Mereka sukses nyiptain tarikan torsi nyata, walau cuma 3 detik. Tapi sejarah juga mencatat, konsumen Indonesia itu cerdas dan rasional. Teknologi canggih akan selalu kalah oleh biaya perawatan yang tidak masuk akal. Dan Yamaha belajar dengan sangat baik dari teknologi sang pionir ini. Sekarang saya yang tanya ke kalian, setelah tahu sejarah inovasinya, apakah Yamaha NMAX Turbo ini bakal berumur panjang dan sukses? Ataukah komponen YACVT-nya nanti bakal jadi jebakan finansial baru yang nasibnya sama kayak VCX HIV? Coba tulis prediksi dan analisa kalian di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa tercerahkan dan suka dengan pembahasan kayak gini, pastikan kalian udah subscribe OB Motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.